Sebelum kita ambil keputusan, ingatlah mereka juga. Saudara-saudara, itulah simbol identitas kebun anggur. Kita milik Tuhan, kita kesayangan Tuhan. Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Apakah dengan semudah itu kita menanggalkan kasih-Nya, melupakan, mengkhianati Dia? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di pertengahan bulan Juni, di pertengahan tahun saudara-saudara, saya masih boleh menyapa, mendoakan, mewartakan firman Tuhan ke tengah-tengah Anda. Tidak terasa sejak 1 Januari tahun 2026 saya selalu menghadirkan firman Tuhan. Tidak terasa juga Anda sudah membiasakan diri membaca firman Tuhan setiap hari. Maka saudara-saudara, izinkan saya boleh bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih umat-Mu sudah Kau terangi dengan firman-Mu. Saya mau menyapa dulu nih para penonton-penonton yang setia. Dari mana-mana luar biasa. Kemarin waktu ziarah Maria Fatima tanggal 13, banyak sekali orangnya itu. Romo, saya tuh penonton Bible Learning, saya penonton Romo loh Romo. Saya minta foto boleh enggak? Saya minta doa boleh enggak? Penuh saudara-saudara, terima kasih. Kemarin juga waktu saya jalan di mall sama ponakan-ponakan saya gandeng mereka ini. Orang-orang pada ngeliatin, waduh Romo kok punya anak katanya. Itu keponakan-keponakan saya. Memang mukanya ada yang mirip saya soalnya. Namanya juga ponakan saudara-saudara. Saya juga mau menyapa para pelanggan-pelanggan ini. Terima kasih dari pelanggan yang baru, pelanggan yang sudah lama. Terima kasih. Semua berkat-berkat Anda selalu saya salurkan untuk kebutuhan rumah teduh surya. Saudara-saudaraku, apakah Anda pernah mendengar kisah dari 1 Raja-Raja bab 21? Kalau Anda tadi ikut misa pagi atau misa harian, kalau Anda ikut kalender liturgi gereja, Anda langsung betul-betul berjumpa dengan sebuah cerita yang menjadi salah satu masterpiece dalam Perjanjian Lama. Kisah ini adalah kisah yang wajib dihafal, wajib diketahui oleh orang-orang di Israel sejak masih mereka kanak-kanak. Karena dari kisah narasi yang panjang ini, bayangin bab 21 ayat 1 sampai 16. Bukan cuma kisahnya yang panjang, tapi di situ ada kebenaran sabda yang bisa berbicara untuk masing-masing dari kita. Tentang apa sih Romo? Tunggu Romo, saya mau ambil kitab suci saya dulu. Sengaja saya nggak bongkar. 1 Raja-Raja bab 21 ayat 1 sampai 16. Ayo. Tulis di kolom komen, saya tantang Anda coba. Tentang apa coba? Ya Romo, itu mah tadi pagi sudah saya baca Romo. Itu menjadi salah satu kisah favorit saya Romo dalam Perjanjian Lama. Yaitu kisah tentang pinter. 2 jempol lah buat Anda nih. Ya tentang kisah kebun anggur Nabot dong Romo. Kisah yang betul-betul kalau kita bacanya ya mendidih Romo. Keselnya muncul, jengkelnya muncul, marahnya juga muncul, protesnya juga muncul. Karena apa? Di kisah ini keadilan sedang dirusak dan dihancurkan. Banyak orang yang sudah dengar kisah ini sejak masih anak-anak langsung berbicara tentang Romo pasti mau ngomong soal ketidakadilan. Romo pasti mau ngomong tentang bagaimana para penguasa menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan fitnah, manipulasi, dengan kekerasan, menghalalkan segala cara, mencaplok alam. Luar biasa karena kekuasaan ada di tangan mereka. Enggak. Anda salah. Wah, Romo pasti tuh mau berbicara tentang diri saya, Romo. Bagaimana Romo saya menjadi korban ketidakadilan. Harta saya direbut dengan semena-mena sama orang yang tidak bertanggung jawab Romo. Juga enggak sih. Enggak. Romo terus ngomong apa dong tentang kebun anggur Nabot?
izinkan saya seorang pengajar perjanjian lama menghadirkan kepada Anda satu kekuatan firman yang mungkin menjadi kekuatan buat hidup kita, arah hidup kita. Kekuatan sabda yang menyembuhkan, kekuatan sabda yang mengampuni, kekuatan sabda yang mau menerima kita apa adanya. Kekuatan sabda yang mendorong kita untuk bertobat. Romo kan mengandaikan seolah-olah kami ini pembaca kitab suci yang udah khatam Romo. Orang baru baca kitab suci aja gara-gara nonton Bible Learning Romo. Tolong dong Romo diceritain ulang singkat-singkat aja tentang ya bagaimana kisah kebun anggur Nabot. Saya ceritain sedikit lah. Dikatakan Nabot seorang Yisril mempunyai kebun anggur di Yisril. Di samping istana Ahab Raja Samaria. Penonton Bible Learning yang lama kalau udah ngomong Raja Samaria, istana Ahab, saudara-saudara, ini berarti kerajaan Daud sudah terpecah dua. Di atas namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Di selatan namanya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Udah mulai pinter ya sekarang ya. Ahab itu adalah salah satu seorang raja yang jahat. Salah satu bentuk kejahatannya adalah dia memperistri Isabel, putri dari kerajaan tetangga yang menyembah dewa-dewa bangsa asing. Isabel inilah yang membawa dewa-dewa dari bangsanya masuk ke daerah-daerah kerajaan Israel lalu menyuburkan ibadah-ibadah penyembahan berhala. Dan Ahab suaminya, seorang raja, seorang penguasa, diam saja mengizinkan bahkan ikut serta dalam penyembahan berhala-berhala itu. Saudara-saudara, dari sini ada sebuah clue apa yang mau dihadirkan oleh renungan Romo Yosef pada hari ini. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Saudara-saudara, ada yang aneh di sini. Ada yang bau amis di sini. Bukan cuman sekedar Nabot punya kebun anggur, lalu ini ada raja, di sebelah istananya ada kebun anggur milik rakyatnya, lalu mau dibeli, mau ditukar, mau tukar guling, bukan sekedar itu. Bukan seorang raja, bukan sekedar seorang raja yang dengan gila kuasa bisa melakukan semua yang dikendaki hatinya. Bukan itu saudara-saudara. Catat ini. Ahab mau mengganti kebun anggur menjadi kebun sayur. Emang dia vegetarian, Romo? Coba kita nikmatin lagi kisahnya ya. Sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik. Waduh, mungkin ya jauh bukan di situ tempatnya. Atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang. Saudara-saudara, di sini Ahab sebagai seorang penguasa sudah mencoba bertindak adil loh sebetulnya. Ya direlokasi, ditukar guling atau dibelilah pakai duit, sebutin aja harganya berapa, akan aku bayar kok. Sebetulnya Ahab ini jahat apa enggak saudara-saudara? Coba jawab, Raja Ahab ini jahat atau tidak? Ketika kebun anggur yang ada di samping istananya, dia seorang raja juga ya. Dia mau ganti itu dengan kebun anggur yang lebih baik. Catat ini. Kemudian juga dengan uang juga. Nah, jawab Nabot kepada Ahab, semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot. Kurang ngajar si Nabot ini. Dia nggak tahu saya ini siapa. Tapi ya
Ahab juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau memang rakyatnya tidak mau menjual harta milik pusakanya yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, dari kepala-kepala suku di Israel kepada keturunannya. Itu nggak bisa menurut hukum Taurat. Tapi apakah cuma sekedar pelanggaran tentang hak waris? Atau sekedar ini memang si Nabot ini keras kepala? Atau memang si Ahabnya yang gila kuasa kah? Apakah sekedar itu? Coba silakan Anda simpan jawaban Anda dulu. Apakah Ahab salah atau tidak? Lalu dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, dia cuma baring-baring. Lalu istrinya namanya Isabel ini datang nih, berkata, apa sebabnya hatimu kesal sehingga tidak mau makan? Jawab Ahab, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, aku mau membeli kebun anggurnya. Aku mau beli pakai uang, aku mau ganti, tuker dengan yang lebih baik. Tapi dia nggak mau. Nah istrinya ini, penyembah berhala ini, bukankah engkau yang menjadi raja Israel? Nah ini dia, pakai kuasa. Ahabnya tadinya mah enggak sadar sampai ke situ. Tapi Isabel istrinya itu gosok, goreng ini. Hei ingat kamu tuh raja Israel. Bangunlah, makanlah, biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Bininya emang nih. Kadang-kadang laki-laki yang baik, laki-laki yang sayang anak, laki-laki yang perhatian sama keluarganya, seringkali digosok-gosok sama istrinya. Hei Romo jadi malu kok, Romo tahu, Romo rahasia keluarga saya. Emang tuh Romo, anak saya udah berubah Romo setelah kawin Romo. Bininya si Romo. Saudara-saudara ingat, istri anak Anda adalah anak Anda juga loh. Jangan pernah dilupakan itu loh. Isabel lalu menulis surat kepada atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, mengirimkan surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Nah, disitulah terjadi manipulasi, terjadi main kuasa, terjadi fitnah, terjadi pelanggaran mengingini milik orang lain. Jadi Isabel ini melanggar beberapa 10 perintah Allah, saudara-saudara. Sampai akhirnya dengan tangan orang lain, dia menghabisi nyawa Nabot. Ya apa bedanya sama Daud coba. Lalu akhirnya saudara-saudara dengan fitnahan dari istrinya Ahab ini, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah Nabot keluar, lemparilah dia dengan batu sampai modar. Saudara-saudara, jahat emang sih ini Isabel ini. Salah satu-satunya saya rasa perempuan yang digambarkan begitu jahatnya dalam kitab suci, ya ini Isabel ini. Anda penonton Bible Learning yang lama sudah tahu itu, saya sudah ngomong berkali-kali. Akhirnya karena surat kuasa dari Isabel itu, Nabot harus dilempari batu. Setelah mati, kebun anggurnya diberikan kepada Isabel. Isabel memberikannya kepada Ahab, suaminya. Saudara-saudara, lagi-lagi saya tanya kepada Anda ya, yang jahat Ahab atau Isabel, istrinya? Atau orang-orang yang lemparin batu, Romo? Yang para tua-tua, para pemuka-pemuka agama, Romo? Saudara-saudara, banyak ya pro dan kontra, banyak argumen bisa dilontarkan. Tapi izinkan saya seorang Romo Yosef membongkar sesuatu yang lain. Clue atau petunjuk tentang bagaimana kisah ini bisa dibaca dengan sisi yang lain adalah ketika kita melihat maksud dari Ahab. Kenapa dia mengingini kebun anggur dari rakyatnya ini? Dia mau menggantinya kebun anggur dengan kebun sayur. Tadi saya bilang, apakah dia vegetarian? Sebetulnya, perkara yang lebih utama di sini adalah bukan soal milik
Ahab atau milik Nabot, bukan itu. Tetapi kebun anggur yang adalah identitas orang Israel. Seringkali dalam perjanjian lama, bangsa Israel ini, bangsa pilihan ini, seringkali digelari, disebut kebun anggur Tuhan. Ini dia, saudara-saudaraku. Sebuah simbolis yang juga berbicara dalam kisah ini. Bangsa Israel yang adalah milik Tuhan, kesayangan Tuhan, yang dirawat, dijaga, dibimbing, dibebaskan dari Mesir, diberi kemuliaan, seperti orang merawat kebun anggur. Sebagai salah satu informasi saudara-saudara, ini tadi dikatakan di daerah Samaria, yang memang daerahnya diairi dengan aliran sungai Yordan yang panjang dari utara sampai selatan. Di sebelahnya daerah gurun, di sebelah baratnya itu daerah pantai, di utaranya ada Gunung Karmel, ada Gunung Hermon, kemudian juga di selatan ada padang gurun. Di sebelah timur tadi ada pegunungan. Tempat yang paling ideal untuk menanam kebun anggur. Itulah saudara-saudara, Israel adalah kebun anggur Tuhan. Nah, sebagaimana diketahui, untuk membuat kebun anggur yang baik, yang bisa menghasilkan buah yang baik itu nggak bisa cuma sehari dua hari saudara-saudara. Dalam perjanjian baru ada kisah bagaimana penggarap kebun anggur menyiapkan tanahnya, membuat parit-parit di sekelilingnya, membangun tembok-tembok supaya nggak ada hewan-hewan liar yang merusak. Kemudian juga ranting-rantingnya dibersihkan, akar-akarnya dijaga, batang-batangnya, cabang-cabangnya juga harus dirawat. Itu tentang sebuah kepemilikan ratusan tahun saudara-saudara. Makanya diwariskan, gak boleh dijual. Itulah yang dilanggar oleh Ahab adalah identitas sejati manusia yang adalah kebun anggur Tuhan, milik Tuhan, yang sudah dijaga, dirawat bertahun-tahun. Identitas sejati kita saudara-saudara, yang mau begitu saja diganti dengan kebun anggur. Nilai kebun anggur sama kebun sayur itu jauh saudara-saudara. Beda jauh. Kalau kebun sayur mah dalam 3 bulan juga udah menghasilkan sayur-sayur yang bisa dinikmati. Tetapi kalau kebun anggur tidak bisa. Ahab sedang lupa dengan identitas bangsanya. Bahwa Israel adalah milik Tuhan yang sudah diusahakan oleh Tuhan, yang sudah diperjuangkan oleh Tuhan, yang sudah dikasih oleh Tuhan ratusan tahun. Itu yang sedang dilupakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, milik Tuhan ini sedang diganti dengan penyembahan-penyembahan berhala, diungkap dengan kebun sayur, saudara-saudaraku. Apakah Anda sadar teks ini berbicara buat kita? Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya sebagai seorang imam, Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang istri, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai anak. Itulah identitas kita. Yang kita tahu identitas ini tidak bisa disulap dalam waktu 1 malam. Mau jadi pastor aja bayangin coba sekolahnya berapa tahun saya ini. Dari saya lulus SMA tahun 95 saya udah mulai kuliah, masuk seminari, baru ditabisinya 2006. Lalu saya harus belajar kitab suci 10 tahun, baru pulang ke Indonesia tahun 2017. Sekarang sudah 20 tahun jadi imam. Panjang banget. Bukan cuma durasinya yang panjang. Coba saya pikirkan ya. Berapa orang yang sudah berjasa dalam jalan hidup saya. Karyawan seminari udah berapa orang itu. Lalu juga para psikolog-psikolog juga ada ya. Pengajar-pengajar saya udah berapa ratus itu. Kemudian juga udah berapa biayanya yang dikeluarkan. Berapa waktu, berapa tenaga, berapa pergumulan, berapa pergulatan, berapa refleksi, berapa doa. Belum lagi umat yang berdoa di luar sana udah gak kehitung jumlahnya. Itulah identitas saya.
sebagai seorang pastor yang gak bisa disulap dalam waktu 1 malam, diganti begitu saja, ditanggalkan begitu saja. Meskipun godaannya besar sekali. Demikian juga dengan Anda, suami, istri, orang tua, anak, apapun kita, posisi kita. Apa yang sedang kita hidupi ini, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ini tidak diperoleh dalam waktu 1 malam. Ada peran orang tua di situ, ada peran keluarga di situ, ada peran banyak orang di situ. Ada begitu doa, ribuan doa-doa yang sudah dilambungkan ke langit. Udah gak kehitung lagi doa-doa yang sudah dikabulkan. Bagaimana kasih Tuhan pada kita sudah gak kehitung lagi. Tapi karena godaan 1-2 hal, orang dengan mudah menanggalkan identitasnya yang murni, yang asli. Ditukar, digadaikan. Ini kan hidup saya, ini kan keputusan saya, ini saya yang jalanin. Semudah itukah? Segampang itukah? Ada jasa orang lain, ada peran orang lain, ada kasih Tuhan yang membimbing. Apa dengan mudah digadaikan, ditanggalkan, dilepaskan? Sebelum kita ambil keputusan, ingatlah mereka juga. Saudara-saudara, itulah simbol identitas kebun anggur. Kita milik Tuhan, kita kesayangan Tuhan. Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Apakah dengan semudah itu kita menanggalkan kasih-Nya, melupakan, mengkhianati Dia? Salam damai sejahtera, semoga pertanyaan ini juga menggugah kehidupan Anda. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Bye-bye, Tuhan berkati.